Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Hari ini kita akan membahas kisah menarik, kakek tua dan sahabat ular, misteri Pulau Kalimantan. Namun sebelumnya saya meminta kalian untuk menulis sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih, mari kita simak. Di sebuah pulau kecil yang tersembunyi di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Samin. Pulau itu dikelilingi hutan lebat, dipenuhi suara hewan liar yang selalu membisikkan misteri. Tak ada siapapun yang tinggal di sana selain Pak Samin, seorang pria sederhana yang memilih hidup damai setelah kehilangan keluarganya bertahun-tahun lalu. Pulau itu memiliki reputasi angker. Penduduk desa di seberang pulau sering berbicara tentang makhluk besar yang menjaga pulau tersebut. Sosok yang tidak pernah terlihat jelas tetapi selalu meninggalkan jejak misterius. Namun, bagi Pak Samin, pulau itu adalah rumah yang memberinya kedamaian. Suatu hari, saat berjalan di hutan mencari kayu bakar, Pak Samin melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di antara semak belukar, ia melihat seekor ular besar berwarna hitam keperakan. Panjangnya lebih dari 3 meter, terperangkap dalam jaring pemburu. Ular itu tampak kelelahan. Sisiknya berkilauan di bawah sinar matahari, dan matanya terlihat penuh rasa sakit. Tanpa ragu, Pak Samin mendekatinya. "Jangan takut, aku akan membantumu," katanya lembut, meskipun jantungnya berdebar kencang. Dengan hati-hati, ia memotong jaring itu menggunakan goloknya. Saat akhirnya ular itu terbebas, bukannya melarikan diri, ular itu hanya menatap Pak Samin, lama sekali, seolah ingin mengucapkan terima kasih. Malamnya, ular itu muncul di dekat rumah Pak Samin. Ia melingkar tenang di bawah pohon besar di halaman rumah. Pak Samin, yang semula terkejut, mulai merasa terbiasa dengan kehadiran ular tersebut. Ia menamainya Siluung. Seiring waktu, hubungan keduanya semakin dekat. Siluung selalu menemani Pak Samin saat ia bekerja di kebun atau beristirahat di bawah rindangnya pohon. Anehnya, kehadiran Siluung membawa perubahan di sekitar mereka. Pak Samin menyadari bahwa sejak ular itu datang, hutan menjadi lebih tenang. Hewan-hewan buas yang biasanya berkeliaran di malam hari seakan menghindari area sekitar rumahnya. Namun, semakin lama, Pak Samin mulai menyadari hal-hal aneh. Setiap kali Siluung datang, angin tiba-tiba berhenti, dan suara hutan seolah membisu. Pada malam tertentu, sisik ular itu tampak bersinar samar di bawah cahaya bulan, memancarkan cahaya seperti perak cair. Siluung selalu menghilang tepat sebelum fajar, meninggalkan jejak lingkaran aneh di tanah yang ditumbuhi bunga liar. Suatu malam, Pak Samin bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang pria tua berjubah putih datang menghampirinya. Pria itu berkata, "Hati-hati, Samin, sahabatmu bukanlah makhluk biasa. Ia adalah penjaga pulau ini. Kebaikanmu telah membuatnya mempercayaimu. Tetapi rahasia besar akan segera terungkap." Pak Samin terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap keluar jendela, melihat Siluung yang sedang melingkar di bawah pohon, seolah sedang berjaga. "Apa maksudnya? Apa sebenarnya kau, Luung?" gumam Pak Samin. Keesokan harinya, saat sedang menggali di kebun, Pak Samin tanpa sengaja menemukan sebuah benda aneh. Sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk ular yang melilit sebuah bulan. Pak Samin merasa merinding. Benda itu terlihat seperti benda ritual yang sudah berusia ratusan tahun. Ketika malam tiba, Pak Samin menunjukkan kalung itu kepada Siluung. Aneh, ular itu bereaksi. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan matanya yang biasanya tenang kini tampak bersinar terang. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Pak Samin mundur perlahan, tetapi Siluung tetap diam di tempatnya, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Tiba-tiba, Pak Samin mendengar suara, bukan dari mulut ular itu, tetapi dari pikirannya sendiri. Suara dalam yang berkata, "Aku adalah penjaga pulau ini, dan kau telah membebaskan aku dari kesunyian yang panjang. Namun, rahasia pulau ini belum semuanya kau ketahui." Pak Samin merasa seluruh tubuhnya menggigil. Ia tahu, hidupnya di pulau ini baru saja berubah selamanya. Apa rahasia yang disembunyikan pulau ini? Dan siapa sebenarnya Siluung, sahabatnya yang tidak biasa? Cerita ini masih berlanjut, menyimpan misteri yang lebih dalam tentang hubungan manusia dan alam.
serta kebenaran yang tersembunyi di balik pulau yang dianggap angker oleh dunia luar. Hari-hari berlalu, dan hubungan Pasamin dengan Siluwung semakin erat. Ular itu tidak hanya sekadar teman, ia tampak seperti penjaga yang selalu melindungi Pasamin. Namun, suatu malam, di bawah bulan purnama, sesuatu yang ganjil terjadi. Pasamin sedang duduk di depan gubuknya, menikmati suara deburan ombak. Siluwung yang biasanya melingkar tenang, mendadak bergerak gelisah. Ular itu melata menuju hutan, memandang ke arah Pasamin seolah memintanya untuk mengikuti. Dengan rasa penasaran, Pasamin mengambil lentera dan berjalan mengikuti Siluwung. Langkah mereka membawa mereka ke sebuah bukit yang dipenuhi pepohonan rimbun. Di sana, Pasamin menemukan sebuah batu besar dengan ukiran ular melingkar di permukaannya. Tiba-tiba, Siluwung melingkar di atas batu itu, dan tubuhnya memancarkan cahaya redup kehijauan. Dalam sekejap, suara lembut terdengar di telinga Pasamin, meskipun tak ada seorang pun di sekitar mereka. "Samin, kau dipilih bukan tanpa alasan." Pasamin terdiam, ia merasa seolah-olah ular itu sedang berbicara langsung ke dalam pikirannya. "Dipilih untuk apa?" tanyanya perlahan. Suaranya bergetar. "Pulau ini bukan tempat biasa. Aku adalah penjaga yang telah ada selama ratusan tahun, melindungi tanah ini dari kehancuran. Namun waktuku hampir habis, dan kau adalah manusia dengan hati paling tulus yang pernah aku temui." Pasamin menatap Siluwung dengan rasa takjub dan bingung. "Tapi aku hanya seorang tua yang mencari ketenangan. Apa yang bisa aku lakukan?" Siluwung terus bersinar, dan perlahan bayangan seekor ular raksasa muncul di belakangnya. Ular itu berkata dengan suara yang lebih dalam, "Pulau ini adalah tempat sakral yang menyimpan rahasia alam. Kelak, manusia serakah akan datang untuk merusaknya. Kau harus menjaga keseimbangan, Samin. Jika tidak, segalanya akan hancur." Pasamin merasa seluruh tubuhnya gemetar. Kata-kata itu terasa seperti beban besar di pundaknya. Ia memandang ke arah laut, seolah membayangkan ancaman yang akan datang. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, cahaya Siluwung memudar, dan ular itu kembali tenang. Malam itu, Pasamin merenung lama. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa mengabaikan pesan yang telah ia terima. Tanpa ia sadari, di kejauhan, suara mesin kapal perlahan mendekat menuju pulau itu. Pagi itu, suara mesin kapal semakin dekat, membangunkan Pasamin dari tidur gelisahnya. Dari atas bukit, ia melihat beberapa kapal besar merapat ke pantai. Puluhan orang turun membawa alat berat. Jelas mereka bukan penduduk biasa. Pasamin segera memahami apa yang terjadi. Para pendatang ini datang untuk mengeksploitasi pulau. Ia turun ke pantai, mendekati kerumunan orang yang sudah mulai menebang pohon-pohon besar di tepi hutan. "Hentikan, pulau ini bukan untuk dirusak," serunya lantang. Namun, para pekerja hanya menertawakannya. "Jangan ikut campur, Patua kami punya izin resmi," jawab seorang pria bertubuh besar yang terlihat memimpin operasi itu. Pasamin tahu bahwa kata-katanya saja tidak akan cukup menghentikan mereka. Ia bergegas kembali ke bukit, memanggil Siluwung yang masih melingkar di atas batu besar. "Luwung, mereka datang. Mereka ingin merusak pulau ini. Apa yang harus kita lakukan?" Siluwung membuka matanya perlahan, lalu bergerak ke arah Pasamin, dalam bahasa yang tidak terdengar, tetapi langsung terasa di hati Pasamin. Siluwung berkata, "Ini saatnya, Samin. Keseimbangan pulau bergantung pada pengorbanan. Apakah kau bersedia melindungi tempat ini, walau harus membayar dengan segalanya?" Pasamin terdiam sejenak. Ia melihat hutan, laut, dan keindahan pulau yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Ingatannya melayang pada kehidupan damai yang ia jalani bersama Siluwung, serta pesan ular penjaga itu. Dengan napas berat, ia mengangguk, "Aku siap." Siluwung melingkar di kaki Pasamin, dan tubuh mereka mulai diselimuti cahaya kehijauan yang semakin terang. Perlahan, tubuh Pasamin berubah menjadi satu dengan tanah, sementara Siluwung menjelma menjadi ular raksasa dengan mata menyala seperti api. Dari hutan, suara gemuruh terdengar, pohon-pohon besar bergerak sendiri, akar-akar mencuat dari tanah, menghentikan mesin-mesin yang merusak pulau. Para pendatang berteriak ketakutan melihat pemandangan itu. "Lari, ini bukan tempat biasa," teriak salah satu dari mereka. Dalam hitungan menit, mereka semua meninggalkan pulau itu dengan kapal-kapal mereka, tidak berani kembali. Setelah para pendatang pergi, pulau itu kembali sunyi. Di atas bukit, batu besar tempat Siluwung berdiam kini dipenuhi ukiran-ukiran baru.
seolah-olah menjadi tanda kehadiran Pasamin yang telah menyatu dengan pulau. Siluung kembali ke bentuk aslinya, lalu melata ke hutan, melanjutkan tugasnya sebagai penjaga keseimbangan. Namun, sejak saat itu, penduduk desa sekitar sering melaporkan bahwa di malam tertentu, di bawah bulan purnama, mereka bisa melihat bayangan seorang kakek tua berdiri di atas bukit, menatap lautan dengan senyuman damai. Pasamin mungkin telah tiada, tetapi semangatnya tetap hidup, menjaga pulau yang ia cintai dengan seluruh jiwanya.